Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bintang Malam, channel yang membahas tentang masa depan Nusantara. Ciri-ciri Al-Mahdi menurut ajaran Islam dan ciri-ciri Al-Mahdi menurut spiritual Jawa atau kejawen ternyata banyak kesamaan. Apa saja kesamaannya? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Menurut berbagai riwayat dalam tradisi Islam, Imam Al-Mahdi akan memiliki beberapa ciri-ciri kelahiran yang menunjukkan kemuliaannya dan perannya di masa depan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang sering disebutkan mengenai kelahiran Imam Al-Mahdi. Ciri yang pertama yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Mahdi akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur cucunya Hasan bin Ali. Ini merupakan tanda yang jelas bahwa Al-Mahdi memiliki hubungan langsung dengan keluarga Rasulullah, menunjukkan kemuliaan dan kehormatannya. Ciri yang kedua yaitu nama yang sama dengan Nabi Muhammad. Nama Al-Mahdi akan sama dengan nama Nabi Muhammad, yaitu Muhammad. Riwayat menyebutkan bahwa nama ayahnya juga akan serupa dengan nama ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Hadis ini menunjukkan kesamaan yang erat antara Al-Mahdi dan Nabi Muhammad SAW. Ciri yang ketiga yaitu lahir dengan tanda keistimewaan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Imam Al-Mahdi akan dilahirkan dengan tanda-tanda khusus di tubuhnya, seperti adanya cahaya yang terpancar dari wajahnya atau tanda kenabian di pundaknya, yang merupakan pertanda ilahiyah bahwa ia dipilih oleh Allah SWT. Ciri yang keempat yaitu lahir pada zaman kejahatan merajalela. Imam Al-Mahdi diyakini akan lahir pada masa ketika kezaliman dan ketidakadilan telah meluas di dunia. Waktu kelahirannya akan bertepatan dengan masa yang penuh dengan penindasan dan kebobrokan moral, yang kemudian akan diubah dengan kehadirannya. Ciri yang kelima yaitu kemunculannya secara rahasia. Imam Al-Mahdi disebutkan akan dilahirkan dengan menjalani sebagian besar hidupnya secara tersembunyi sebelum kemunculannya yang besar. Kehadirannya akan menjadi misteri, dan hanya beberapa orang yang mengetahui identitas sebenarnya sebelum ia diutus oleh Allah untuk memimpin. Ciri yang keenam yaitu pertolongan ilahiyah dalam pertumbuhannya. Meskipun kehidupannya diawali dalam ketersembunyian, Al-Mahdi diyakini akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah SWT selama masa pertumbuhannya. Ia akan dibimbing oleh kekuatan ilahiyah untuk mempersiapkan dirinya menghadapi misi besar yang akan ia emban. Ciri yang ketujuh yaitu tanda-tanda di langit dan bumi. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa akan ada tanda-tanda luar biasa yang mengiringi kelahiran atau kemunculan Al-Mahdi. Ini termasuk fenomena yang tidak biasa, seperti gerhana, bintang jatuh, atau perubahan alam lainnya yang menunjukkan peristiwa besar yang akan datang. Kelahiran Imam Al-Mahdi diyakini sebagai bagian dari Allah yang penuh rahasia dan keagungan, yang nantinya akan menjadi kunci bagi perbaikan dunia di akhir zaman. Kehadirannya akan membawa era keadilan, kedamaian, dan kemakmuran bagi umat manusia setelah masa penuh dengan kezaliman dan penindasan. Kemudian ciri-ciri Al-Mahdi menurut spiritual Jawa atau kejawen. Dalam tradisi ajaran spiritual yang berasal dari budaya Jawa, terdapat pandangan unik mengenai figur yang mirip dengan konsep Imam Al-Mahdi dalam Islam. Kejawen lebih menekankan konsep spiritual dan filosofi Jawa yang berfokus pada harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Sang Hyang Tunggal, serta keyakinan tentang munculnya sosok pemimpin bijaksana di masa depan. Beberapa titik persinggungan antara konsep Imam Al-Mahdi dan pandangan kejawen dapat dilihat melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, Ratu Adil. Dalam pandangan spiritual kejawen, ada konsep tentang Ratu Adil, seorang pemimpin yang akan muncul di masa depan untuk membawa keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban di tengah masyarakat yang rusak atau punah dengan ketidakadilan. Sosok ini sangat mirip dengan konsep Imam Al-Mahdi dalam Islam, yang juga diyakini sebagai pemimpin yang akan menghapus kezaliman dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Ratu Adil diyakini akan muncul pada masa yang penuh dengan krisis moral dan sosial,
saat masyarakat mengalami kehancuran dalam nilai-nilai spiritual, etika, dan keadilan. Pada saat itulah Ratu Adil akan turun untuk memulihkan harmoni di dunia. Yang kedua, Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit atau kesatria yang tersembunyi adalah figur lain dalam kejawen yang sering disamakan dengan Imam Al-Mahdi. Ia adalah sosok pemimpin yang diramalkan akan muncul pada waktu yang tepat. Tetapi selama masa persiapannya, ia akan hidup dalam ketersembunyian. Sama seperti Imam Al-Mahdi, yang diyakini akan menjalani sebagian hidupnya secara tersembunyi sebelum kemunculannya. Satrio Piningit juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak diketahui identitasnya, hingga waktu yang ditentukan oleh Tuhan untuk memimpin dan membawa perubahan besar. Yang ketiga yaitu kedamaian di dunia dan akhir zaman. Dalam ajaran kejawen, munculnya Ratu Adil atau Satrio Piningit adalah pertanda akan datangnya zaman keemasan yang ditandai dengan kedamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini selaras dengan keyakinan Islam tentang Imam Al-Mahdi yang akan membawa dunia di era keadilan dan kedamaian setelah masa-masa sulit dan penuh dengan penindasan. Yang keempat yaitu peran spiritual. Kejawen menekankan pentingnya kebijaksanaan spiritual dan kesadaran akan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta alam dan semesta. Sosok pemimpin seperti Ratu Adil atau Satrio Piningit diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin dalam hal duniawi, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang akan membawa umat menuju pencerahan spiritual. Ini mirip dengan konsep Imam Al-Mahdi dalam Islam, yang tidak hanya memimpin dalam aspek politik dan sosial, tetapi juga dalam hal spiritual, mengembalikan umat kepada ajaran tauhid dan keimanan yang murni. Yang kelima yaitu wangsit dan ramalan Jawa. Dalam ilmu kejawen, kemunculan Ratu Adil atau Satrio Piningit sering dikaitkan dengan wangsit atau ramalan yang akan memberi petunjuk tentang waktu dan tanda-tanda kedatangannya. Hal ini mirip dengan berbagai riwayat dalam Islam yang menjelaskan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Al-Mahdi, seperti kerusakan moral yang parah, kekacauan dunia, dan adanya fenomena alam yang tidak biasa. Kedua tradisi baik dalam Islam maupun spiritual Jawa atau kejawen percaya bahwa kemunculan sosok ini adalah tanda dari perubahan besar dan harapan bagi dunia di masa mendatang, yang akan membawa umat manusia ke dalam era baru yang lebih baik. Terima kasih sudah menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.